Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan nama saya Samsul Hadi. Saya alumni dari Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak pemirsa untuk mengkaji kitab yang sering dikaji di pondok-pondok, kitab kecil yang bernama kitab Sulamut Taufik. Ya. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Pahlawi. Beliau adalah ulama di daerah Hadramaut, Yaman, yang hidup tahun 1191 sampai 1272 Hijriah, atau kalau di masa itu tahun 1777 sampai 1855 Masehi. Nama kitab aslinya adalah Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia artinya tangga pertolongan menuju cinta kepada Allah yang sejati. Adapun isi dari kitab ini adalah yang di awal-awal membahas tentang tauhid, lalu di tengahnya membahas tentang fikih, dan di akhir kitab membahas tentang tasawuf. Jadi cukup lengkap di sini pembahasannya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang dapat mencapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh. Jadi segala puja dan puji itu adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi hakikatnya yang berhak dipuji itu hanya Allah, karena Allah yang menciptakan dan yang memelihara alam semesta ini. Saya beri gambaran seperti ini. Misalkan kita melihat ada lukisan. Ketika kita melihat lukisan yang sangat indah, ini siapa yang berhak kita puji? Apakah lukisannya atau pelukisnya? Maka seharusnya yang berhak untuk dipuji itu adalah pelukisnya, bukan lukisannya. Karena lukisan itu hanya ciptaan. Yang hebat itu bukan lukisannya, tapi pelukisnya. Demikian juga kita di dunia ini. Ketika kita mungkin melihat seorang yang cantik atau yang tampan, siapa yang harus dipuji? Ya Allah, karena Allah yang menciptakan ketampanan dan kecantikan itu. Atau ketika kita melihat orang yang sukses, dia lahir mungkin miskin, dia bekerja keras hingga akhirnya dia kaya raya. Siapa yang berhak dipuji? Tetap Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Maka hakikatnya yang berhak dipuji itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak boleh memuji orang, boleh, tapi seyogyanya ketika kita memuji orang, hendaknya dimulai dengan memuji Allah atau dimulai dengan menyanjung Allah terlebih dahulu. Misalkan subhanallah, kamu sangat cantik sekali. Alhamdulillah, kamu diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Di sini lafadz al-alaminah ini menggunakan jamak mudzakkar salim. Ini menunjukkan bahwa alam itu ada banyak. Ya, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malakut, ada alam hewan, dan lain sebagainya. Wa syahadu lan nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale suwijin Allah. La syarika kang ora ana sekutan iku maujud lahu maring Gusti Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Wa syahadu lan nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale suwijin Allah. La syarika kang ora ana sekutan iku maujud lahu maring Gusti Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu
baginya. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan yang sedulur Nabi Muhammad iku abduhu kaulan Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Status hamba ini adalah status yang paling mulia yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Untuk itu dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sebagai hamba. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi status hamba ini status yang paling mulia yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Bagaimana bisa menjadi seorang Abdullah hamba Allah? Ya, adalah caranya dengan senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Para ulama mengatakan man amila lillah fahuwa abdullah wa man amila ghaira lillah fahuwa abdullah. Barang siapa yang beramal karena Allah, maka dia hamba Allah. Dan barang siapa yang beramal bukan karena Allah, maka dia hamba dari selain Allah tersebut. Maka para ulama mengatakan sangat penting sekali bagi kita meniatkan apapun yang kita kerjakan selama itu bukan maksiat, untuk diniati lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah. Karena apa? Karena supaya saat itu kita berstatus sebagai hamba Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik itu yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah, selama itu bukan maksiat, hendaknya diniati menjalankan perintah Allah. Mungkin ada pertanyaan, loh kok mubah diniati lillahi ta'ala, bagaimana? Iya, karena dengan mubah itu, dengan kita menjalankan mubah itu minimal kita sudah menjauhi larangan Allah. Kita sudah melaksanakan perintah untuk menjauhi maksiat. Misalkan kita ngopi, dengan ngopi itu kita sudah tidak zina, tidak mabuk dan lain sebagainya. Maka ketika kita menjalankan perkara yang mubah pun hendaknya diniati menjalankan perintah Allah. Dan demikian maka apapun yang kita kerjakan itu kita akan senantiasa berstatus sebagai hamba Allah selama itu bukan yang maksiat. Itu bagi pemirsa yang mungkin belum niat, maka mari kita dalam kajian ini kita niati, kita ngaji menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul tercatat sebagai hamba-hamba Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam muga-muga paring tambahi rahmat atiam sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa salamalan rupa keselamatan. Wa ala alihi lan ing ngatasi keluarga Nabi wa sahabat sahabat Nabi wa tabi'ina lan wong-wong kang padha anut kabeh. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Siapa yang dimaksud dengan keluarga, siapa yang dimaksud dengan sahabat, dan siapa yang dimaksud dengan tabiin. Kita ke pembahasan tentang siapa keluarga Nabi terlebih dahulu. Ternyata tentang siapa yang dimaksud keluarga Nabi ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ataupun sedekah. Siapa mereka? Di sini ulama berbeda lagi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa yang tidak boleh menerima zakat itu adalah keturunan dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Jadi keturunan Banu Hashim dan Banu Muthalib inilah yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qasim al-Maliki, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah orang yang tidak boleh menerima zakat, yakni dari Banu Hashim saja, keturunan dari Banu Hashim saja. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah keturunan Rasulullah dan istri-istri dari Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan umat Rasulullah. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Qadhi Husain. Dan pendapat yang terakhir adalah yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah para pengikut Rasulullah sampai hari kiamat. Pendapat ini banyak dinukil oleh para ulama dan diunggulkan oleh Imam
Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi yang diunggulkan oleh Imam Nawawi adalah pendapat yang terakhir bahwa itu maksud keluarga Nabi adalah para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Jadi ini lebih umum. Maka ketika kita membaca sholawat dalam salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka di sini ali di sini sudah mencakup semua, mulai dari anak dan istri Rasulullah sampai sahabat dan tabiin sampai ila yaumil qiyamah. Namun siapa yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan beriman pada Rasulullah. Jadi kalau tidak beriman seperti Abu Jahal tidak bisa disebut dengan sahabat walaupun dia berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ini adalah para pengikut daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, ada di sini dalam kajian Islam Tafik di sini diteruskan setelah alih wasobi watabi. Jadi di sini kemungkinan besarnya pengarang kitab ini mengikuti pendapat bahwa yang dimaksud dengan alih ini adalah keluarga di sini adalah anak dan istri dari Rasulullah SAW, sehingga dilanjutkan dengan wasobi watabi.